Jika lembaga bank sekarang dianggap lembaga dan pekerjaan dianggap haram, solusi apakah yang relevan yang bisa dituangkan dan menjadi solusi bagi pengusaha? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bermuajah kembali dalam kajian rutin, kajian Islam untuk umum ini ya, Bang Isbar, bincang-bincang Islam bareng JPMB. Insyaallah ini kita akan istiqomah dalam kondisi apapun. Semoga Allah menguatkan keistiqomahan kita. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan taujih dari Ustaz Abu Umar Suwoyo, melanjutkan materi kemarin tentang hukum jual beli. Kepada Ustaz Abu Umar Buswa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kesempatan sore yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Karena jamaah sekalian, di antara nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nabi SAW bersabda, nikmatan maghbunun fihinna katsirun nas as-sihhat wal faqr. Jadi dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka jamaah, ketika Allah memberikan waktu luang kepada kita, memberikan kesehatan, maka di antara bentuk syukurnya kita menggunakan nikmat ini untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoi. Karena ingat ya mas sekalian, semakin hari umur kita semakin berkurang. Jadi artinya kesempatan kita untuk beramal soleh semakin juga berkurang. Begitu pula ya mas sekalian, kesempatan kita untuk bertobat juga semakin berkurang. Makanya Ali radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan irtahal dunya mudbiratan. Jadi dunia itu semakin hari semakin beranjak meninggalkan kita. Wartahal akhiratu muqbilatan, sedangkan akhirat itu semakin hari semakin mendatangi kita. Kata beliau, walikulli wahidatin minhuma banu, dan masing-masing itu punya anak. Dan kata sahabat Ali, fakunu min abna'il akhirah,
Jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawm, karena sekarang adalah tempatnya beramal, tidak ada hisab. Wa godan, sedangkan besok hisabun wala amal, adanya hisab, sudah tidak ada amal. Nah, sehingga jemaah, sekarang kesempatan kita untuk beramal masih dibuka lebar. Kesempatan untuk bertobat masih Allah buka lebar. Jangan sampai ketika tobat sudah ditutup, beramal sudah tidak bisa lagi, baru kita berandai-andai ingin beramal. Seperti kondisinya orang-orang kafir yang ketika mereka dicabut ruhnya, maka di antara salah satu permintaan mereka, ya, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan anak ke dunia agar saya bisa mengerjakan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Tapi dibantu Allah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak, itu hanya alasan belaka. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka sudah ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, sehingga jemaah, sekali lagi, gunakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah, semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalian, kita masih pada kitab Al-Buyu, dan kita masih pada bab seputar ahkamul buyu, hukum-hukum terkait jual beli. Dan jemaah sekalian, sudah kita jelaskan terkait tentang dalil yang membolehkan atau yang menjelaskan tentang hukum jual beli, bahwa hukum asal jual beli itu dibolehkan. Dan di kesempatan sore hari ini jamaah, kita masuk pembahasan seputar syarat-syarat jual beli. Maka jamaah ingat, ketika kita melakukan transaksi jual beli, maka di situ ada syarat-syarat agar transaksi kita dianggap sah secara aturan syariat. Itu ada syaratnya. Mu'allif hafizahullah jalla wa ala mengatakan, istaratu li sihhatil bai' syurut, dan disyaratkan agar jual beli itu sah harus terpenuhi beberapa syarat. Minha, diantaranya ma yustaratu fil aqidaini, wa minha ma yustaratu fil ma'qudi alaih. Di antaranya syarat terkait tentang al-aqidain. Jadi aqidain itu jemaah sekalian, orang yang melakukan transaksi, penjual atau pembeli. Jadi yang pertama, syarat terkait tentang penjual dan pembeli. Syarat yang berkaitan tentang penjual dan pembeli. Yang kedua, ma yustaratu fil ma'qudi alaih, syarat-syarat yang terkait dengan barang yang akan diperjualbelikan. Ini yang kedua. Idza faqada minha syartun lam yasihal bai'. Sehingga jamaah sekalian, ketika salah satu syarat ini tidak ada, maka jual belinya tidak sah. Jadi ketika syarat jual beli ini tidak ada, maka jual belinya otomatis tidak sah. Yang pertama jemaah sekalian, fayustaratu fil aqidain, maka disyaratkan untuk penjual dan pembeli, dua orang yang melakukan transaksi, awalan yang pertama at-taradi minhuma, yang pertama adanya keriduan dari kedua belah pihak. Artinya masalahnya, ketika ada penjual pembeli, mereka melakukan transaksi tapi ternyata tidak saling ridho, maka jual belinya tidak sah, kecuali hal-hal yang dikecualikan nanti. Tapi hukum asalnya tidak sah. Fala yasih al-bai'u idza kana ahaduhuma
mukrahan bi ghairi haq. Oleh karena itulah jual beli tidak dianggap sah ketika salah satu dari dua pelaku akad tersebut dipaksa tanpa alasan yang dibenarkan. Karena nantinya masalahnya ada pemaksaan yang dibolehkan. Contoh ketika seseorang misal dia jatuh bangkrut, punya aset tapi nggak mau dijual, maka dalam kondisi seperti ini hakim punya istilahnya punya kuasa untuk memaksa ngambil barangnya kemudian jual. Maka yang seperti ini dibolehkan. Apa misalkan yang masalahnya dalam hal ini misal pemerintah ingin melibatkan jalan, kemudian orang-orang yang rumahnya di dekat jalan nggak mau dijual, maka tatkala itu jamaah pemerintah punya istilahnya hak untuk apa? Memaksa agar apa? Agar dijual. Kenapa? Karena masalahnya umum dan dalam hal ini tidak masalah. Dalam hal ini tidak masalah dan ini yang dikecualikan. Ya. Jadi kalau dipaksanya tanpa alasan yang dibenarkan maka tidak dibolehkan. Jual belinya tidak sah. Apa dalilnya? Kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Yaitu jual beli yang diadakan karena saling ridho di antara kalian. Nah, sehingga ini dalil bahwa jual beli itu harus saling ridho. Kalau satunya dipaksa maka tidak diperbolehkan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, "Innamal bai'u an taradin." Hanya saja jual beli itu harus dari adanya keriduan. Rawahu Ibnu Hibban wa Ibnu Majah wa ghairihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Ibnu Majah dan selain dari keduanya. Fa in kana al-ikrah bihaqqin sahhal bai'. Tetapi jamaah ketika pemaksaan itu dibenarkan maka jual belinya sah. Kama law aqrahahul hakim ala bai'i ma lahu liwa faidainihi, seperti kasusnya ketika ada hakim memaksa seseorang untuk menjual asetnya untuk apa? Untuk melunasi hutang. Maka tatkala itu dibolehkan, tidak masalah. Ya, maka gini ya, masalah ketika misalkan ada seorang dia berhutang, misal contoh dia beli rumah dengan cara kredit, ya kemudian ternyata pembeli tidak sanggup mencicil, maka dalam kondisi seperti ini orang yang menghutangi, orang yang menjual rumah dengan cara kredit, maka satu, boleh dia menjual rumah tersebut dengan izin pemilik rumah. Tapi kalau misalkan pemilik rumah tidak mengizinkan, maka jamaah tatkala itu sudah minta kepada pemilik rumah untuk menjual sendiri. Kalau nggak mau, atau misalkan sengaja dia tawarkan rumahnya dengan harga mahal, agar apa? Agar nggak laku-laku. Nah, jelas ini ada kedzaliman. Maka tatkala itu masalahnya hakim masuk. Hakim bertindak, hakim yang menjual rumah tersebut dengan harga normal, dengan harga wajar agar tidak mendolimi kedua belah pihak. Tapi kalau misalkan di kita nggak ada hakim bagaimana? Maka kalau misalkan tidak ada hakim, serahkan kepada orang yang amanah, orang yang masing-masing kedua belah pihak itu percaya. Maka silakan diamanahkan ke dia yang menjual. Tapi ingat, dia harus menjual barang tersebut dengan harga yang normal, harga yang wajar. Jangan dinaikkan, karena kalau dinaikkan masalahnya mungkin menyebabkan nggak laku-laku, atau terlalu dimurahkan, ada yang dizalimi juga. Jadi dengan harga yang normal, maka tatkala itu dibolehkan. Fa inna hadza ikrahun bihaq. Maka dalam kondisi ini adanya pemaksaan itu dibenarkan oleh syariat, boleh, tidak masalah.
Jadi yang pertama jamaah harus adanya saling keriduan, baik dari penjual ataupun pembeli. Thaniyan, yang kedua, yustaratu fi kullin minal aqidain an yakuna jaizat tasarruf. Yang kedua, disyaratkan pada setiap dari kedua pelaku akad, penjual atau pembeli, an yakuna jaizat tasarruf, dia adalah orang yang dibolehkan untuk melakukan transaksi. Ya. Ustaz, apakah ada orang yang tidak boleh melakukan transaksi? Ada. Ya, orang gila itu nggak boleh. Orang yang nggak rosyid, tidak bisa ngatur hartanya, dikasih 1 juta habis. Nah ini jelas orang nggak bisa ngatur harta, maka nggak boleh. Kita jual beli dengan orang seperti ini nggak boleh. Atau misalkan dia macam budak, nggak boleh. Anak kecil belum balik nggak boleh. Kecuali pada hal-hal yang remeh seperti jual ikan cupang, baru boleh. Tapi kalau menjual rumah anak belum balik ya nggak boleh. Jual mobil nggak boleh, karena ini sesuatu yang besar. Tapi kalau yang ringan-ringan nggak masalah, jual permen itu boleh. Bi an yakuna hurran mukallafan rasyidan. Ya. Yaitu dia orang yang merdeka, mukallaf, ya, berakal balik, rasyidan. Rasyid itu maksudnya orang yang bisa mengatur hartanya, nggak boros, ya. Kalau boros nggak bisa. Fala yasih al-bai'u wasyira min sabiyyin wa safihin wa majnunin wa mamlukin bi ghairi idni sayyidihi. Maka tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang safih. Tadi ya, tersafih itu namanya rasyid. Majnun, gila. Mamluk, budak. Tapi kalau budaknya masalahnya, kalau tidak diizinkan tuannya. Artinya kalau diizinkan oleh tuannya boleh. Tapi ya, di kita nggak ada budaknya. Nah, berarti ya, mungkin belum ya. Walau alam nanti akhir zaman, ya. Kita belum tahu. Thalithan, yang ketiga, yustaratu fi kullin minal aqidain an yakuna malikan lil ma'qudi alaih. Syarat yang ketiga, disyaratkan ya, untuk setiap pelaku akad, ya, baik penjual pembeli, an yakuna malikan, dia pemilik barang, au qaiman maqama malikihi, atau dia wakil. Kalau dia bukan pemilik barang ya wakil, kalau nggak wakil pemilik barang. Berarti artinya kalau misalkan dia tidak punya barangnya, ya, ini hukum asalnya nggak boleh, tetapi ada nanti ya akad-akad yang ya, bisa diambil. Ya, seperti kemarin sudah pernah kita jelaskan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibn sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Hakim ibn Hizam, kepada Hakim bin Hizam. Ya, Masya Allah, Hakim bin Hizam itu seorang saudagar. Dan sebelum masuk Islam, ya, beliau juga sama, memang sudah berdagang, ya. Dan orang yang dermawan. Ketika ditawarkan oleh Nabi, ya, untuk masuk Islam, maka Hakim bin Hizam memberikan syarat, ya Rasulullah, ana mau masuk Islam, mau. Tapi dengan syarat amal-amal kebaikan ana di jahiliyah dihitung. Apa kata Nabi? Dia mengatakan, aslamta bima aslafta min khairin. Kau masuk Islam dengan membawa amal-amal soleh yang pernah kau kerjakan. Insya Allah. Inilah keyakinan Islam. Jadi Islam itu jamaah sekalian, kalau ada orang masuk Islam, dosa dihapus, amal kebaikan dulu ditulis, dicatat. Masya Allah, luar biasa. Ini terkait dengan Hakim bin Hizam. Di mana masalian ketika Hakim bin Hizam, hadis ini memang agak panjang ya, agak panjang. Beliau katakan kepada Nabi, ya tini rojul, ya Rasulullah, datang seseorang, fayuridul mini, baik dia ingin jual beli dengan saya, tapi saya nggak punya barang. Bolehkah wahai Nabi saya melakukan akad, setelah itu baru saya cari di pasar? Apa kata Nabi? La tabi ma laysa indak, tidak boleh kau jual barang yang belum dimiliki. Sehingga artinya masalahnya kalau ya, dia bukan pemilik,
bukan wakil, berarti tidak boleh ya melakukan akad jual beli. Nggak boleh. Kenapa? Barangnya nggak ada, dia bukan pemilik. Sehingga nanti jatuhnya dia menjual barang yang belum dimiliki. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa sahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkan. Ai la tabi ma laysa fi milkika minal a'yan. Jangan kau jual barang yang tidak berada di dalam kepemilikanmu. Ini enggak boleh. Qala Al-Wazir ittafaqu ala annahu la yajuzu bai'u ma laysa indah. Ya. Kata Al-Wazir, kalau masalah Abu Hubairah ya. Kalau masalah Abu Hubairah, beliau mengatakan ittafaqu. Para ahli fikih mereka sepakat annahu la yajuzu bai'u ma laysa indah. Tidak boleh seseorang menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Wala fi milkihi, sesuatu yang tidak ada atau sesuatu yang tidak dimiliki. Thumma yumdi fayastarihi lahu, kemudian dia baru cari barangnya ya. Maka ini enggak boleh. Wa annahu batil, maka tatkala itu jual belinya batil. Kecuali nanti ya akadnya beda, akad salam, pesan, itu baru boleh nanti. Atau hanya sekedar dia jadi broker ya, atau jadi calo, itu beda nanti. Atau just tip ya, itu beda nanti just tip. Ini pertama, jadi syarat terkait ya pelaku akad, penjual atau pembeli. Pertama harus ada keriduan ya. Yang kedua ya, pelaku akad tersebut orang yang memang dibolehkan transaksi. Yang ketiga, yang melakukan akad adalah pemilik atau wakil ya. Ini tiga syarat, ini penting diperhatikan. Oke. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, yang kedua, wa yustaratu fil ma'qudi alaihi fil bai', syarat terkait barang yang akan dijual. Jadi nggak sembarangan ya, nggak semua barang itu boleh dijual ya, ada yang boleh, ada yang tidak. Awalan, yang pertama, an yakuna mimma yubahu lintifa'u bihi mutlaqan. Yang pertama adalah barang yang hukumnya mubah untuk dimanfaatkan secara mutlak. Ya. Fala yasih bai'u ma yakhrumu lintifa'u bihi, sehingga tidak boleh kita menjual barang yang manfaatnya itu haram. Atau gini jemaah, ada barang dibolehkan dimanfaatkan tapi dalam kondisi tertentu, darurat, maka ini nggak boleh. Contoh misal jemaah, daging anjing itu boleh dimanfaatkan kapan? Ketika kondisi darurat, tersesat di tengah hutan, nggak ada makanan kecuali daging anjing, boleh dimakan, boleh. Tapi sesuatu yang dibolehkan dalam kondisi darurat, sesuatu yang boleh dimanfaatkan dalam kondisi darurat, maka tidak boleh diperjualbelikan. Maksud ini kan ada manfaatnya. Sahih, ini manfaat dibolehkan dalam kondisi darurat. Jangankan diperjualbelikan. Kalau misalkan habis dia makan kemudian sisanya dibawa saja, itu nggak boleh. Mentang-mentang tadi boleh kemudian sisanya dibawa untuk apa? Untuk dijadikan rendang misalkan, nggak boleh. Atau untuk digoreng misalkan, nggak boleh. Kenapa? Karena tadi ya, dibolehkannya cuma dalam kondisi darurat. Maka yang seperti ini tetap nggak boleh diperjualbelikan. Jadi harus barang tersebut manfaatnya mubah secara mutlak, baik dalam kondisi darurat, baik dalam kondisi ya normal. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Ya. Seperti contohnya khamar ya. Kemudian apa namanya? Daging babi ini nggak boleh, jelas tidak diperbolehkan. Walaupun dalam kondisi darurat dibolehkan dimanfaatkan, tapi ini nggak masuk karena tidak secara mutlak. Hal ini masalah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama bai'al maitah wal khamra wal asnam. Sungguhnya Allah mengharamkan menjual bangkai, khamar dan asnam, berhala. Itu nggak boleh jemaah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi bangkai itu nggak boleh diperjualbelikan. Makanya ketika para ulama kita menjelaskan hukum
boleh tidak kita menjual organ tubuh. Sebenarnya bagian yang tidak membolehkan alasannya apa? Dianggap menjual bangkai. Karena ketika anggota tubuh kita sudah terlepas, itu bangkai. Dan menjual bangkai haram, nggak boleh. Ya, ini di antara salah satu alasannya. Ada juga yang memberikan alasan karena itu bukan milik kita. Jadi anggota tubuh kita itu milik Allah. Jadi kalau kita jual, berarti menjual sesuatu bukan milik kita. Tadi, la tabi' ma laysa indak, tidak boleh kau jual ya, barang yang belum kau miliki. Berarti nggak boleh menjual belikan organ tubuh, itu nggak boleh. Tapi boleh tidak kalau didermakan. Jadi perjualbelikan tapi hanya didonorkan, boleh? Boleh. Dengan beberapa catatan. Satu, berdasarkan ya, istilahnya resep dari dokter yang amanah. Yang kedua, dugaan kuatnya ketika dicangkokkan itu kan berhasil. Yang ketiga, tidak memudaratkan orang yang mendonorkan. Kalau keempat ya tadi, jangan diperjualbelikan. Jangan diperjualbelikan. Makanya sama, jual beli darah itu nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar ganti ongkos apa istilahnya masalahnya, kan perlu disterilkan ya, itu nggak masalah. Tapi kalau benar-benar menjual darahnya itu nggak boleh. Nah, itu barang yang tidak boleh diperjualbelikan, barang yang tidak boleh diperjualbelikan seperti itu. Iya. Karena jumhur mengatakan darah itu najis, ya, darah itu najis seperti itu. Walaupun sebagian mengatakan tidak najis. Begitu banyak masalahnya. Wali Abi Dawud berdasarkan hadis dari Al-Imam Abu Dawud, di mana ya, Nabi bersabda, haramal khamra wa thamanaha. Nabi mengharamkan, ya, Allah mengharamkan khamr dan thamanaha, ya, harga ya, dari hasilnya. Wa haramal maitah wa thamanaha, dan Allah mengharamkan bangkai dan harganya. Wa harramal khinzir wa thamanahu, dan Allah mengharamkan babi dan harganya, nggak boleh. Makanya masalah babi itu kita ya, tidak boleh mendekati sama sekali, nggak boleh. Ya, tidak untuk masalah yang campuran obat pun nggak boleh tetap. Kalau itu ada babinya maka tidak diperbolehkan. Wala yasihha bai'ul adhan an-najisah, maka tidak sah menjual minyak yang ya, masalahnya berasal dari benda najis, nggak boleh. Misalkan tadi ya, minyak babi itu nggak boleh. Kenapa? Najis, nggak boleh. Bahkan ya, naudzubillah masalahnya seperti anjing itu najis yang mughalladh, kerak. Ya. Wala al-mutanajjisah, begitu pula yang tercampuri najis, terkena najis itu nggak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan hasil penjualannya. Tetap nggak boleh, tetap nggak boleh. Wa fil muttafaqi alaih, gitu pula dalam hadis ini seperti oleh Imam Bukhari dan Muslim, ara'aita suhuman maitah, bagaimana dengan lemak dari bangkai, fa innaha tutna biha sufun, di mana lemak tersebut digunakan untuk melumuri bagian bawah minyak minyak perahu ya, dikasih biar biar jalannya tuh biar lebih halus, ya, biar kencang. Watut hanu bihal julud, gitu pula untuk kulit. Jadi orang-orang dulu itu nggak ada autan ya, biar nggak kena nyamuk pakainya ya tadi minyak mungkin babi atau tadi lemak babi ya. Wa istasbahu bihan nas, gitu pula untuk penerangan lampu. Apa kata Nabi? Faqala la, dia mengatakan tidak boleh. Huwa haramun, itu haram. Para ulama menjelaskan maksudnya apa? Haram diperjualbelikan, nggak boleh, tidak diperbolehkan. Jadi yang pertama masalah syaratnya barang tersebut ya, sifatnya mutlak manfaatnya,
Ya, jadi manfaatnya mubah secara mutlak. Kalau dia mubah, silakan boleh diperjualbelikan. Thaniyan, yang kedua, wistaratu fil maqudi alai fil bai' min thamanin aw muthman an yakuna maqduran ala taslimihi. Syarat yang kedua terkait tentang barang yang diperjualbelikan, baik itu harga ataupun barangnya, jadi uang ataupun barangnya, an yakuna maqduran ala taslimihi, jadi mampu untuk diserahkan. Kenapa? Li'anna ma la yaqdir ala taslimihi syabihul ma'lum, karena sesuatu yang tidak bisa diserahkan maka ini mirip seperti barang yang enggak ada. Fala yasihha bai'uhu, sehingga tatkala itu tidak sah diperjualbelikan. Nah, sehingga jamaah, fala yasihha bai'u abdin abikin, tidak sah menjual budak yang lari kabur. Saya ingin jual budak, tapi budak saya yang kabur. Nggak bisa, karena pemiliknya saja tidak bisa menyerahkan, maka ini nggak boleh. Wala bai'u jamalin syaridin, itu pula menjual unta yang lari kabur, ini juga nggak bisa. Wala thairin fil hawa, atau menjual burung yang terbang. Pak sini, anak ingin jual burung. Mana? Oh, itu lagi terbang. Nggak bisa. Atau misalnya gini, Pak, anak ingin jual ikan, sini, tapi itu ikannya di sungai ya, ambil sendiri. Nggak sah. Kenapa? Karena nggak mungkin diserahkan. Jadi syaratnya jamaah sekalian, barang tersebut ya, baik harganya ataupun barangnya itu mungkin diserahkan. Kalau tidak mungkin diserahkan maka tidak sah, ya, tidak sah. Wala bai'i maksubin min ghairi ghasibihi, atau menjual barang yang dirampas tapi bukan dari orang yang merampas. Tapi kalau misalkan dijualnya kepada yang merampas, misal ada orang merampas, misal contoh tas, kemudian kita jual, yaudah kalau begitu tas itu saya jual ke antum saja, dia ngerampas, tidak masalah. Tapi kalau jualnya kepada yang lain, ya ini nggak boleh. Kenapa? Karena tidak mungkin atau tidak bisa diserahkan, maka nggak bisa seperti itu. Al-qadirin ala ahdihi minal ghasib. Thalithan, yang ketiga, yustaratu fi thamani wal muthman an yakuna kullun minhuma ma'luman 'indal muta'aqidain. Disyaratkan ya, pada harga dan barang, jadi alat pembayaran dan barang, an yakuna kullun minhuma ma'luman 'indal muta'aqidain, ya, masing-masing diketahui oleh dua pelaku akad, baik harganya berapa, barangnya diketahui. Jadi kalau misalkan anak jual barang, terserah antum, nggak disebutkan harganya, ini nggak boleh. Sampaikan harganya berapa. Itu pula barangnya juga harus kita, walaupun misalnya masalahnya kita tidak mendatangkan barangnya, tapi kalau kita menyebutkan sifat-sifatnya, misalkan saya ingin jual rumah tipenya sekian, ya, kemudian luas tanah sekian, orang tersebut belum lihat barangnya tapi sifat-sifatnya sudah dijelaskan, maka ini boleh nama salam. Seperti jual beli salamnya, itu hanya sifat-sifatnya. Kewajiban penjual hanya mendatangkan nanti ketika ya, jatuh temponya, maka ini nama salam. Tapi kalau misalkan sifat-sifat juga tidak ada, barang juga tidak ada, maka ini sama halnya menjual barang yang nggak ada, sehingga tatkala itu jamaah sekalian tidak diperbolehkan. Li'annal jahalata ghororun, karena jahala itu dianggap ghoror, ya, penipuan. Wal ghororu manhiyun anhu, dan ghoror itu dilarang. Fala yasihha syira'u ma lam yarah, sehingga tidak sah membeli sesuatu yang belum dilihat, atau dia lihat tetapi dia nggak tahu. Wala bai'i hamlin fi batnin, atau menjual janin yang ada di perut. Pak, ini saya punya sapi lagi ngandung, anak mau jual sapi, anak yang dikandungnya terpisah dari sapinya, dari induknya. Apakah boleh? Nggak boleh. Kenapa? Jahala. Satu, ya, kita belum tahu jenisnya
Ya, seperti apa? Yang kedua kemungkinan pas lahir mati. Jadi banyak gururnya cuman. Makanya nggak boleh. Bahkan di zaman jahiliyah itu tidak hanya janinnya, calon anaknya yang dikandung oleh si janin. Hablu habalah. Jadi hablu habalah itu menjual calon janin yang akan dikandung oleh janin yang lagi dikandung. Jadi bukan janinnya. Jadi ada sapi misalkan lagi ngandung, ada janin. Calon anaknya si janin ini yang dijual. Jadi kalau sudah keluar nanti barangkali pas lahir itu yang dijual. Ini jamaah sekalian jelas nggak boleh. Tapi mungkin tidak terjadi, mungkin. Contoh misalkan ini induk harganya 1M, ini unggul. Ya. Jangankan janinnya, anaknya, calon anaknya dikandung janin mungkin kalau jual murah mau. Ya walaupun unsurnya untung-untungan. Oh, ini kan induknya induk super ya. Ya nggak apa-apa. Pokoknya calonnya nanti saja nggak apa-apa. Yang penting dapat murah. Ini nggak boleh, dalam syariat nggak boleh jam. Kenapa? Ya tadi menjual sesuatu yang tidak ada, jahalah. Dan itu dilarang. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baca masalian wala banu fi dir'in munfaridain, atau menjual susu ya, tapi terpisah dari induknya. Dia jual masih di apa namanya? Di dalam susuknya. Bapak, saya jual susu nih yang masih di apa namanya? Sapi. Belum diperes. Ini nggak boleh. Karena kita nggak tahu nanti kalau keluar hasilnya berapa, barangkali nanti masalahnya ternyata diikat ya putingnya biar kelihatan gemuk. Ternyata ketika diperes baru 1 gelas sudah habis. Maka ini nggak boleh. Karena masalahnya hal seperti ini bisa berdampak tadi ya, persengketaan. Maka syariat Islam tidak membolehkan. Ya, syariat Islam tidak membolehkan. Wala yasiha bai'ul mulamasah, dan tidak sah menjual barang yang hanya sekedar modalnya dipegang. Oh ini nggak boleh. Ayyu thawbin lamastahu fahuwa alayka bikada. Jadi pakaian apa saja yang kau pegang harganya sekian. Ini untung-untungan nggak boleh jam. Kalau di zaman kita mungkin jam modelnya apa? Dilempar ya. Oh. Kalau patunya kena pakaian itu harganya sekian. Ini untung-untungan nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Jahalah. Wala bai'ul munabadah, atau menjual dengan cara tadi lemparan. Ka'an yakul ayyu thawbin nabattahu, ya. Pakaian apa saja yang terkena jika kau lempar maka harganya sekian. Ini enggak boleh. Hal ini saya bahasakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil munamasah wal munabadah. Jadi Nabi melarang jual beli munamasah dan munabadah. Mulamasah itu dengan cara dipegang, munabadah dengan dilempar. Itu tidak dibolehkan karena unsurnya untung-untungan. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu saja masalahnya wala yasihu bai'ul hasah. Ya. Tidak sah menjual dengan cara melempar batu. Seperti irmi hadhil hasah, lemparkan batu ini, fala ayyi thawbin waqa'at fa huwa laka bikada. Maka ya, mengenai pakaian mana saja atau batu ini mengenai pakaian mana saja itulah yang harganya sekian. Ini sama nggak boleh ya, tidak diperbolehkan. Sehingga jamaah sekalian ikhwani wa akhwati fillahi azanallahu wa iyyakum. Sekali lagi ini beberapa hal terkait tentang masalah syarat sah di dalam jual beli. Ya, ada 2 hal syarat terkait tentang pelaku akad, yaitu ada 3 syaratnya. Ya, pertama jamaah sekalian adanya keriduan. Kemudian 2 pelaku akad adalah orang yang boleh transaksi. Dan yang ketiga, yang melakukan akad pemilik atau wakilnya. Yang melakukan akad pemilik atau wakilnya. Adapun terkait dengan barang yang akan diperjualbelikan, ya, ada 3 syarat juga. Yang pertama, barang sifatnya mubah secara mutlak. Kemudian barang tersebut atau mampu untuk diserahkan. Dan yang ketiga, harga dan barang tersebut adalah maklum, diketahui oleh kedua pelaku akad. Jadi kalau misalkan jahala, goror, maka tatkala ucapan masalah tidak diperbolehkan. Kecuali ada kecualikan, goror yang sedikit tidak masalah. Contoh misalkan jual beli sistem pasmanan, bayar 15.000, silakan makan sepuasnya. Ini ada gorornya, sahih.
Tapi gharar seperti ini, gharar yang sedikit dan dimaafkan, boleh nama masalah. Karena yang masalah yang penjualnya pun sudah memperkirakan, oh rata-rata orang makan ya paling ya banter-banternya ya 15.000 rata-rata. Walaupun mungkin ada 1-2 orang yang kadang makannya bisa lebih, satu orang mungkin habis 3 piring, tapi ini kan dikecualikan. Tapi rata-rata ya 1 piring seperti itu. Maka yang sebenarnya masalah yang sahih ada ghararnya tetapi sedikit dan dimaafkan. Contoh seperti misalkan kita menjual pakaian, kita nggak tahu nih di dalam kerahnya isinya apa. Ini jahalah. Tetapi yang seperti ini dimaafkan. Atau kita menjual rumah, nggak tahu di bawah pondasinya ada apa. Ini batunya jenisnya apa, pasirnya jenisnya apa, kita nggak tahu. Dan ini jahalah, tapi ini dimaafkan. Tapi kalau jahalah yang sifatnya besar, yang tidak ditoleransi, maka akan menyebabkan transaksi jual beli kita tidak sah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jamaah sekalian, ada pertanyaan terkait tentang bagaimana efeknya ketika transaksi jual beli tersebut tidak sah. Jawabannya efeknya kalau transaksi itu tidak sah berarti perpindahan barang dan uang berarti tidak dianggap oleh syariat. Artinya berpindah dengan cara batil. Sehingga artinya penjual pembeli telah mengambil harta saudaranya dengan cara batil. Dan itu harta yang dianggap haram. Terus bagaimana agar berubah menjadi halal? Ya. Jawabannya dilihat ya Mas Alian. Kalau menyebabkan tidak sah akadnya berarti harus diulang. Kembalikan barangnya, kembalikan uangnya, akadnya dirubah. Tapi ya Mas Alian, apakah ketika misalkan suatu transaksi akad jual beli ada pelanggaran, apakah mesti jual belinya batal? Belum tentu. Contoh jamaah, jual beli di masjid ini memang khilaf pendapat. Jumhur mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram. Tapi yang mengatakan haram tetap mengatakan jual belinya sah. Jual belinya tetap sah, tapi dia berdosa. Tapi kalau yang mengatakan makruh ya nggak berdosa, cuma dibenci. Tapi yang masalahnya tidak menyebabkan jual belinya batal. Kenapa? Karena larangan jual beli di masjid itu sifatnya di luar. Jadi bukan fi mahiyatil bait. Jadi kalau larangannya di luar, ya, istilahnya rukun-rukun jual beli tidak sampai menyebabkan akadnya batal. Contoh jamaah sekalian, tadi yang menjual, contoh yang lain. Kalau menjual pas adzan sholat 5 waktu, boleh tidak jamaah? Dengan dia melakukan transaksi menyebabkan dia nggak sholat. Nah, ini jamaah sekalian, transaksinya sah, tapi dia berdosa. Kenapa? Karena menyebabkan dia nggak sholat. Jadi artinya tidak boleh kita melakukan transaksi dalam kondisi seperti itu, tetapi ketika terjadi pun tetap sah. Kenapa? Karena larangan ini tidak terkait dengan rukun jual beli. Tapi kalau terkait dengan mahiyatul bai', baik rukunnya ataupun syarat-syaratnya, maka konsekuensinya jual beli tersebut tidak sah. Contoh tadi menjual barang yang haram. Ini kan inti berkaitan dengan transaksinya. Maka jelas orang jual misal daging babi, jual beli tidak sah. Dan perpindahan uang itu dianggap batil. Kalau seperti itu masalahnya nggak bisa diulang ya, bahkan harus dibatalkan, harus dibatalkan seperti itu. Jadi di antara efeknya adalah perpindahan harta tersebut ya, tidak sah secara syariat sehingga dianggap harta haram seperti itu. Waliyadzubillah. Dan ingat ya, di antara dampak buruk harta haram itu bahwa pelakunya ya, kelak kata Nabi ya, kulitnya paling berhak untuk disentuh api neraka. Kata Nabi mengatakan kepada Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab, la yarbulah menabata min suktin illa kanatin naru al-qihwa. Ka'ab, tidaklah daging yang tumbuh dari harta yang haram kecuali api neraka yang paling berhak menyentuhnya. Hati-hati, jangan kita bermudah-mudah, oh ini kan sedikit. Enggak, kalau haram, buang. Apalagi untuk anak dan istri kita, cari harta terbaik. Karena ingat, sedikit harta haram akan berpengaruh dengan agama dan perilaku anak-anak kita. Kita harus hati-hati, harus ya, selektif. Itu penting. Nah, kemudian masalah yang pertanyaan berikutnya,
Jika lembaga bank sekarang dianggap lembaga dan pekerjaan dianggap haram, solusi apakah yang relevan yang bisa dituangkan dan menjadi solusi bagi pengusaha? Cari modal tak? Oh, cari modalnya maksudnya. Ya maksud gini, kalau bank itu dianggap haram, terus bagaimana pengusaha dapat modal misalnya? Itu mungkin yang jadi titik permasalahannya. Jadi gini masalahnya, apakah semua bank itu ya haram? Enggak semua bank haram. Ada bank syariah. Bank yang dianggap haram itu bank yang mempraktikkan riba, bank konvensional. Cuma masalahnya di kita walau alam ya, yang bank syariah itu ya, mungkin hanya masih sekedar nama. Ini jadi masalah. Ini jadi masalah. Tapi kalau benar-benar ada, itu solusi. Seperti misalkan di Saudi itu memang ada bank syariah, ada jemaah. Terus bagaimana mereka dapat untung banyak, melakukan akad murabahah, ya, atau misalkan mungkin ya melakukan bisnis sendiri, walaupun bank memang aturannya nggak boleh bisnis secara real ya, nggak boleh. Tapi mungkin ya baik murabahah atau misalkan jemaah sekalian ya, dengan setelahnya menyewakan ya, misalkan wadiah ataupun ya, dengan menyewakan deposit box. Pokoknya hal-hal yang memang mungkin bisa sebagai apa namanya income ya bagi bank tersebut. Dan tentunya masalahnya kalau dia mau mencari akad-akadnya dibolehkan banyak. Tidak harus dengan tadi ngutangi kemudian kasih bunga. Kalau memang ingin benar-benar syariah. Ya. Kalau di kita jemaah sekalian, bagaimana solusinya? Solusinya kita yang sudah belajar ilmu syariat tentang masalah ya muamalah. Nah, kita harus membuat lembaga keuangan syariah sendiri. Itu solusinya. Ya. Mungkin dengan mengadakan wakaf wakaf produktif itu bisa. Dan itu harus diawali jemaah, harus diawali dari kita yang ya, sudah paham. Karena ya terkadang tadi sebagaimana yang ditanyakan ya, solusinya bagaimana? Kita mau cari modal. Tapi tidak ada yang memberikan modal. Sehingga akhirnya banyak yang bukan terpaksa ya. Akhirnya mungkin gimana jemaah sekalian? Malah milihnya tadi cari modal dengan cara ya, pinjaman berbunga. Padahal jemaah sekalian pelakunya itu dilaknat. Dan sesuatu yang diawali dari laknat itu nggak mungkin baik jemaah, nggak mungkin baik. Nabi melaknat, laknat Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu. Nabi melaknat pemakan riba wa mukilahu, nasabahnya dilaknat. Yang utang untuk modal, yang utang untuk ya, macam-macam itu dilaknat jemaah. Sesuatu yang diawali dari laknat nggak mungkin baik, tidak mungkin baik. Nah, sehingga kalau ya di kita ya sudah solusinya cari dermawan ya, yang mau menanamkan modal ya, yang mungkin sistemnya mudharabah boleh atau kerjasama boleh, nama sama walaupun sedikit tapi berkah itu jemaah makin jauh lebih baik. Karena ingat ya, ketika Allah mencintai seorang hamba yang akan memberikan itu keberkahan bukan banyaknya, sedikit berkah jauh lebih baik daripada banyak tapi haram. Oh ini jemaah sama kata Syekh Dr. Shalih bin Fauzan, la khairu fiha, enggak ada kebaikan. Enggak ada kebaikan dalamnya. Nah, sehingga cari ya, rekan bisnis, adakan mungkin jual beli dengan cara adakan kerjasama mudharabah atau mungkin kerjasama dengan sistem yang lain, terserah. Atau mungkin ya masalian ya, tanam modal ya mungkin dia bantu dengan cara qardul hasan ya. Benar-benar murni bantu saja. Nah, cuma memang ini berat ya, ini susah. Ya. Jadi artinya ya tadi akadnya dirubah, Adapun kalau misalkan pinjam di bank, jelas kita mau tidak mau ya harus ikut sistem mereka, dan ini dia masalah sistem yang dibolehkan, ya tidak dibolehkan. Jadi jangan ya, gara-gara ingin cari modal kemudian sampai kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya taruh uang di bank konven? Hukum asalnya nggak boleh. Kenapa? Pelakunya dilaknat. Tetapi jamaah sekalian, dalam kondisi darurat boleh. Dalam kondisi darurat dibolehkan. Contoh, kalau uang kita tidak ditabung, takut dicuri, takut kebakaran, berarti ini sudah ya
mencakup atau berkaitan dengan apa? Harta. Karena darurat itu kalau sudah mengancam di antaranya 5 maqasid syariah, mengancam harta, agama, akal, keturunan, ya. Makanya masalah kalau hal-hal ini sudah terancam. Contoh tadi, harta kita nggak ditabung di bank, mungkin dicuri orang, dibegal, atau kebakaran. Berarti ini sudah darurat. Maka boleh silakan tabung di bank. Tapi ingat, cari akad yang paling aman. Kalau bisa cari bank yang mungkin lebih ringan mudaratnya, cari. Kalau misalkan nggak bisa dan pilihan dia jatuhnya ke bank ini, maka silakan cari akad yang paling ringan mudaratnya. Contoh misalkan wadiah. Walaupun wadiah juga masih keliru, tapi di situ masalah tidak ada klausul siap menerima bunga riba. Nah, ini masih ringan. Tapi kalau misalkan tidak ada dan harus memang ya tabung dengan cara ya seperti biasa, maka ketika kita dikasih klausul siap menerima bunga riba, kita jangan setuju, jangan dicontek, tapi dicoret. Kenapa jemaah? Karena kalau kita misalkan setuju, walaupun kita punya niat nanti tidak akan mengambil bunganya, tapi kalau setuju kita tetap dilaknat. Seperti contohnya misalnya masalah kita nggak setuju dengan zina, tapi ketika kamu ridho tidak kalau warga sekitar itu zina, conteng, setuju. Kita nggak zina, tapi kita setuju, kita dapat dosanya. Kita nggak ridho dengan bunga riba, tetapi kita ikut klausulnya, setuju, conteng, maka kita kena laknat. Sehingga minta saja dicoret, kemudian silakan tabung, dan setelah itu maksud kita tidak dapat ya bunga riba. Dan ini boleh kalau dalam kondisi darurat. Bagaimana hukumnya jual beli disertai dengan bonus atas total penjualannya? Ya mungkin ini maksud jual beli di Indomaret ya, seperti beli ini kalau sudah 50.000 maka dapat bonus. Makanya tidak masalah, ini murni hadiah. Dan hadiah itu kata Nabi, tahabu, saling memberikanlah hadiah, maka kalian saling cinta mencintai. Jadi hukum asal hadiah itu dibolehkan, kecuali dalam kondisi tertentu. Hadiatul umam, hadiah untuk pegawai yang sudah menerima gaji, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Tapi kalau murni hadiah boleh, nggak masalah. Dan syarat harus misalkan beli dengan nominal sekian, itu nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting tadi ya, hadiah bukan karena hutang. Tapi kalau kita menghutangi, kemudian tiba-tiba kita diberikan hadiah, maka ini jelas ya, tambahan dari hutang. Kullu qardin jar manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik manfaat itu jatuhnya riba. Tapi kalau murni hadiah maka boleh. Dan ini jelas murni hadiah maka hukumnya boleh. Apakah hukumnya jual beli dengan syarat? Contoh, kalau beli satu harga normal dan kalau beli dua ada potongan atau bonus seperti di pokoknya ya, tahu ya, Indomaret atau apa? Boleh, nggak masalah. Boleh. Ya. Dan ini nggak ada larangan. Hukum DP atau uang muka dalam jual beli. Silang pendapat jemaah. Dalam istilah jual beli itu urbun, jual beli dengan sistem DP. Silang pendapat. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan, tapi mazhab yang lain membolehkan. Dan ini dikutip Syekh bin Baz dan beliau mengatakan DP itu boleh. Oke. Jadi kalau misalkan ada seorang ingin jual tanah, ada orang yang mau beli, minta DP, Pak. Kalau antum ingin beli, saya minta DP 100 juta. Ya. Sisanya ya nanti tergantung perjanjian. Kemudian masalahnya, bagaimana kalau orang yang tadi ingin beli membatalkan? Ini DP milik siapa? Nah ini jadi masalah. Jadi yang tepat DP itu boleh. Ya urbun itu boleh. Masalahnya kalau misalkan yang mau beli tadi membatalkan, DP itu milik siapa? Jawabannya DP itu milik penjual. Milik penjual. Bukan milik pembeli. Ustaz ini kan dolim. Bukan dolim. Kenapa? Ini ganti rugi. Coba kalau dia tidak berniat untuk membeli, mungkin ditawar orang lain udah laku. Tapi gara-gara dia ingin beli, ya akhirnya selama beberapa bulan mungkin tidak ditawarkan.
Dan tanah ini akhirnya terbengkalai. Ternyata dia membatalkan, sudah sekian bulan membatalkan. Nah ini waktu, ada rugi di sini. Nah, untuk menutupi rugi, maka DP itu diambil. Dan boleh, tidak masalah. Ustaz, bagaimana kalau dikembalikan? Ya jelas tidak masalah, ya. Jauh lebih baik. Kalau dikembalikan jauh lebih baik. Atau mungkin bagi dua aja, ya. Tergantung kesepakatan. Tapi juga masalahnya boleh diambil. Ini untuk ganti rugi. Untuk ganti rugi seperti itu. Hukum bagi pembeli yang cancel order secara sepihak padahal order sudah jadi, nggak boleh jemaah. Jual beli kalau misalkan sudah mengikat, tidak ada cacat, tidak ada misalkan khiyar, dan sudah deal, maka penjual atau pembeli tidak boleh membatalkan sepihak, kecuali kalau ada cacat, barang sampai ternyata rusak, boleh batalkan, tidak masalah. Atau masih di majlis akad, kita beli barang masih di tokonya, walaupun sudah dibayar, tapi kalau masih di toko ini ada khiyar, kembalikan lagi boleh, tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai ke rumah dan barang ini memang sesuai dengan pilihan dia, nggak ada cacatnya, ini sudah sah. Tiba-tiba dia datang ke toko minta dibatalkan, nggak bisa. Cuma ya Mas Alian, dalam hal ini kalau misalkan ada seseorang minta untuk membatalkan akad, ini ada istilahnya ikola, dan ikola itu ya Mas Alian hak muslim. Jadi kalau kita menjual barang, kemudian orang yang beli ternyata ingin membatalkan, maka jemaah sekalian kita nggak wajib untuk menerima, cuma dianjurkan. Dan barang siapa yang menerima ikola saudaranya, maka Allah jemaah sekalian memberikan kalau masalah kemudahan kelak di akhirat. Tapi nggak wajib, tidak wajib, karena kan sudah sah. Tapi kita dianjurkan untuk menerima. Artinya apa? Silakan kembalikan uangnya, barangnya kembalikan utuh tanpa tambahan seperti itu. Cuma memang tidak harus, ya. Dan nggak boleh dipaksa. Kenapa? Karena jual belinya sudah sah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.